akhirnya saya pinjam uang sama tetangga saya 500.000. Itu buat beli adonan di pasar Jati Asih sama buat bikin banner 1x1 tulisan siomay ikat tenggiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Tri Adianto, Wakil Wali Kota Bekasi. Ya, kita punya acara yang namanya Ngobras, ya, ngobrol bareng Mas Tri Adianto. Ya, hari ini episodenya adalah warga yang inspirasi. Nah, kita kedatangan tamu yang namanya Bang apa Mas nih? Bang boleh. Kausar. Ya, Bang Kausar ya, owner dari Dimsum 49 ya. Nah, nanti kita banyak cerita ya, sebelumnya kita ngopi dulu, Bro. Siap. Ya, kita buka ya, Bro ya, karena pertama kita udah pasin, kedua kita ada jarak ya. Yes. Nah, ini kopinya coba. Pasti beda, Bro, sama kopi yang di tempat lo. Oh, iya. Spesial banget. Spesial nih. Dari warnanya udah kelihatan nih. Luar biasa. Nah, itu. Gimana kegiatan lo hari ini, Bro? Hari ini lagi persiapan lamaran, Pak. Lamaran, Bro. Anak muda. Ada yang mau lo ya, Bro? Ya? Rebutan lah Gimana? Lo kalau tahu ya, kalau muda yang namanya Dimsum 49, lah ntar lo cerita luar biasa ya. Siap. Jadi gimana? Udah persiapannya sampai sejauh mana nih lamaran? Persiapan tinggal menunggu hari H. Kapan itu? Besok. Wih, kurang dari 1x24 jam, Bro. Masih jalan-jalan ya. Masih jalan-jalan. Makasih banget nih, Bang ya. Bang Kausar mau datang ke tempat kita. Kalau podcast Patri siap Ya. Jangan Patri, Mas Tri aja, Mas Tri. Oh iya, Mas Tri. Iya, Siap. Biar gue seumuran sama lu. Bang Kausar, Mas Tri. Terus ini nih kan, gue lihat nih beberapa konten lo di awal-awal tuh, gue lihat tuh speknya di somai ya. Yes. Ya, kenapa nggak, lu kan orang Bekasi kan? Ya. Kenapa nggak lontong gitu kan, atau nasi uduk gitu kan? Gimana? Ya, jadi sebenarnya awalnya simple banget. Ya. Saya awalnya kan 2015 itu tinggal di Jati Asih. Nah, biasa suka lewat Pasar Jati Asih. Pasar Jati Asih ya? Yes, Pasar Jati Asih itu kalau kita lewat biasanya suka ada tulisan penggilingan bakso dan somai. Penggilingan bakso dan somai. Betul. Jadi sebenarnya bermulanya dari apa yang bisa saya lakukan saat itu. Gitu. Jadi setelah apa namanya? Itu tuh lo 2000 apa tuh? SMA apa tuh lo gitu? Setelah SMA. Jadi kan saya lulus SMA 2012. 12. Nah, terus saya bantu ibu saya. Lu nggak lanjut ya? Enggak. Wih. Karena saya anak ketujuh, Pak. Anak ketujuh ya? Anak ketujuh, kakak saya masih kuliah semua, Pak. Harus tahu diri, Pak. Sejarahnya mirip gua, Bro. Oke. Gua anak 6, gua anak ketiga, gua lulus SMA, gua juga kakak kuliah. Karena kakak gua harus kuliah di swasta. Oke. Jadi gua harus sekolah negeri, Bro. Terus gimana, Bro? Ya, nah dari situ ikut bantu orang tua jualan terosela dari bazar ke bazar. Yeah. Nah, terus sempat usaha limbah plastik juga. Oh, limbah plastik. Limbah plastik gitu. Nah, tapi lebih cenderung ke arah jaring nelayan. Jadi jaring nelayan biasanya kan kalau udah sobek-sobek itu kan dibuang ke laut. Dibuang ke laut atau enggak buat jadi urukan tanah biasanya. Nah, ini kita kumpulin. Yang dapatnya di mana? Kan di sini nggak ada laut, Bro, nelayan. Iya, saya keliling, Pak. Jadi sampai ke Cilacap, terus ke Pekalongan, betul gitu. Jadi dari sana saya kumpulin, bersihin, lalu kirim. Tapi lo lahir nggak di Bekasi ya? Lahir di Bekasi, Pak. Lahir di Bekasi ya? Iya. Jarang-jarang, Bro, bocah Bekasi, Bro. Gitu. Cilacap. Ya. Itu berarti usia lo lulus SMA kan? Lulus SMA. Jadi usia 19, 18 gitu ya? Ya, kurang lebih di umur-umur segituan. Nah, segitu ya? Betul. Nah, dari situ ternyata bukannya untung malah buntung. Nyisain utang saat itu gitu ya. Saya minjem sama orang, terus minjem sama orang tua juga gitu. Bahkan saat itu
ya posisinya malu juga. Jadi misalnya saya mau jalan pinjem uang gitu ya, sama ibu misalnya 20.000, 15.000. Kalau seandainya lagi di Bekasi segala macam ya pinjam 15.000. 15.000 itu paling cuma buat bensin 10.000, sisanya 5.000 buat makan siang. Gitu. Nah kenyangnya makan gorengan aja udah. Makan gorengan siang, nah malam baru makan di rumah. Oh gitu ya. Nah apa namanya, dari situ malah dari usaha itu nggak berjalan dengan baik karena dulu saya masih berpikir usaha yang masih ada gengsi, Pak. Gitu. Jadi ada gengsi adalah usaha memang limbah jadi nelayan gitu, tapi kalau bicara quantity gitu mungkin kita dan angkanya saat itu sekali transaksi itu bisa puluhan juta gitu ya, dan tonase juga gitu. Jadi benar-benar kayaknya ingin sesuatu yang instan saat itu gitu. Nah dari situ ternyata tidak berjalan dengan baik, nyisain utang, akhirnya stuck, bingung juga mau usaha apa. Di rumah ada motor satu punya kakak saya, dia udah memperbolehkan saya pakai motornya. Nah, jadi kakak lo tuh yang nomor 1 juga belum berhasil ya? Iya, jadi kakak saya saat itu nomor 1 masih jadi admin. Jadi masih jadi admin di perusahaan tour and travel di daerah Cawang gitu. Nah, di situ apa namanya? Akhirnya yang bisa saya lakukan adalah memanfaatkan motor tersebut. Iya. Gitu. Mikir, suka lewat pasar Jati Asih, suka ada penggilingan bakso dan siomay gitu kan. Akhirnya tanya-tanya sama orang di sana, akhirnya mutusin untuk jualan siomay gitu. Nah jualan siomay itu tadinya juga berpikir pengen jualan pakai motor keliling gitu. Tapi ternyata ya Allah berkehendak lain. Ibu saya karena basicnya juga di bazar-bazar ngasih saran, kenapa nggak jualannya lewat bazar-bazar, secara modal juga lebih murah. Karena kan kalau misalnya kita pakai motor keliling mungkin bikin gerobaknya aja udah berapa juta gitu ya. Nah ini kalau bazar bisa pakai kompor dari rumah, bisa pakai gas dari rumah gitu. Jadi akhirnya dan nggak kontinuitas ya. Betul gitu. Dan akhirnya ada pasar kita buka. Betul. Akhirnya saya pinjam uang sama tetangga saya 500.000. Itu buat beli adonan di pasar Jati Asih sama buat bikin banner 1x1 tulisan siomay ikan tenggiri gitu. Jadi dari situ ya mulai jualan siomay dari bazar ke bazar. Tapi lu pakai ikan tenggiri apa pakai daging, bro? Jadi sebenarnya mix ya. Kalau di pasar itu mereka pakai ikan tenggiri dan lebih banyak sebenarnya ikan tuna. Gitu. Jadi mereka tetap seperti itu. Walaupun jadi rasa ikannya tetap ada gitu. Gitu ya. Tapi itu gimana kalau menurut lo setelah lo jualan tuh progresnya? Kan kalau gue tahu tuh waktu kita pertama kali 2018, ya, gue datang kan udah di Jatiwaringin. Betul. Ya. Udah Jatiwaringin, tapi tuh udah lumayan juga ya. Berapa waktu itu ya pekerjanya? 20? Waktu itu ya kisaran 25 ya, 25 orang. 2018 ya. 2018 kita 25 orang. Nah, itu potensi pasarnya terus jalan ya. Terus jalan, Pak. Betul, apalagi setelah kita diversifikasi dari siomay ke dimsum 2018 ternyata sambutan masyarakat luar biasa. Dan saya juga merubah sistem dari yang awalnya ikut bazar ke bazar, terus jualan offline. Saya sempat buka ruko di mana Jatiwaringin, samping Unkris. Gagal tuh ya? Gagal. Kalau Pak, saya jualan nargetin mahasiswa. Nah mereka lebih milih siomay yang gerobakan, yang murah gitu. Daripada siomay di ruko gitu kan, harganya bisa 15.000 gitu. Yang gerobakan mungkin 5.000, 6.000 udah kenyang mereka gitu. Levelnya gorengan lah. Akhirnya gagal di sana gitu. Itu pas banget saya juga pas banget kuliah pertama 2015. Nah di situ ternyata nggak berjalan dengan bagus. Akhirnya saya juga nggak melanjutkan kuliah juga saat itu karena nggak bisa bayar. Iya. Itu kan deket ya 2012, 2015. Ya. Begitu 2018 lu udah punya karyawan 25 itu. Ya. Itu kan pendek tuh. Gimana itu ya? Iya. Jadi salut juga gitu. Iya, jadi memang saat itu saya merubah pola pikir juga bicara tentang produk.
Jadi di saat 2015 sampai 2017 itu yang saya pikirkan adalah apa yang bisa saya buat. Gitu, apa yang bisa saya buat, apa yang peluang yang bisa saya lihat saat itu, apa yang bisa saya buat. Gitu. Nah, ketika masuk 2018, saya mulai berpikir berbeda. Tapi apa yang konsumen butuhkan. Gitu, dari situ saya banyak diskusi sama konsumen. Gitu, saya banyak diskusi sama. Oh, kayak survei pelanggan gitu ya, survei konsumen ya. Caranya gimana lu surveinya kayak gitu? Jadi saat sudah masuk di Dimsum, saya banyak tanya sama mereka. Mereka kan suka ngambil ke Jatiwaringin ya Pak. Sebelum Jatiwaringin yang di sana, sebelumnya saya di Jatiwaringin juga di gang yang sama. Tapi kalau yang tepat pas Bapak datang itu setelah musola, ini sebelum musolanya. Gitu. Nah di situ jangan jualan dari musola ke musola nih. Sebelum musola, setelah musola. Iya gitu. Jadi dari sana gitu. Nah, banyak interaksi sama konsumen karena kan saya jualan itu pas sudah masuk 2018 kita udah nggak jarang ikut bazar-bazar lagi Pak. Dan gue lihat tuh variannya udah banyak tuh. Ya kan ada apa waktu itu ya? Yang menarik kan ada dimsum, rasa rajungan gitu ya. Terus somai gitu ya. Itu udah mulai kalau nggak salah mungkin ada 8 sampai 10 varietas gitu loh jenisnya ya. Ada sekitar 8 sampai 10 varian. Iya, variannya ya. Betul, 2018. Orang gua pulang dari situ sampai kenyang. Iya malu. Ini Pak, ini wah. Gue tanya ada yang kalah jengking nggak? Oh belum, belum katanya kalah jengking belum ada nih. Ya kalau kalah jengking kan nyatoknya dari belakang bro. Gak ada katanya emak lo kan. Iya ada katanya. Kenyang banget tuh gue makan karena suruh nyoba ini gitu. Itu udah 8 itu ya 2018. Iya kurang lebih sekitar 8 varian memang. Itu sudah hampir udah semi itu ya pabrik ya karena ada 25 karyawan. Itu udah pakai mesin segala ya. Kalau masih manual saat itu masih manual Pak. Masih manual juga manual, ya? Jadi kayak kukusan juga kukusan rumahan, tapi mungkin dibanyakin gitu. Jadi kompornya ada 6 gitu, banyak kompor yang mekar gitu ya. Jadi masih manual gitu. Ngaduk juga waktu itu bikin adonannya juga masih manual 2018. Jadi lu 2012 lulus, kagak kuliah kerja. 2015 mau kuliah mentok lagi kagak bisa bayar. Iya. Sekarang lu nikah dulu belum kuliah. Sekarang lagi skripsi Pak. Weh, lagi skripsi. Kok bisa skripsi 2008? Kuliah dari tahun berapa lu? 2017. Oh 2 tahun, 2015 gagal, 2017 mulai kuliah lagi. Mulai kuliah lagi, 2017 akhir saya join di Binus Online. Oh, Bekasi sini. Marekon. Iya. Gitu. Karena biar fleksibel kan Pak. Kalau reguler berat juga bagi waktunya deh. Iya. Kayaknya lebih berat kita main golf daripada kuliah. Kita susah nih bagi waktunya, tapi main golf bisa. Itu dia seharian habisnya. Lu main golf kan dari pagi minimal kan kita 6 jam 7 jam main golf. Ya paling cepat jam 1 ya. Iya, jam 1. Take off jam 6, jam 1 baru selesai tuh. Ya, belum ngobrol ya, belum mahal bener. Tapi kuliah susah baginya. Parah nih, anak muda sekarang ya. Tapi kan yang penting outputnya ya. Dan kita bisa berguna buat orang lain ya. Dan gue pikir lo menginspirasi banget tuh ya. Jadi artinya bahwa kita dimulai dari sisi kekurangan yang kita miliki dan melihat peluang, dan yang penting kalau menurut gue tadi konsisten. Ya bagaimana kemudian step by stepnya lo jalanin gitu ya. Dan ternyata kalau kita sudah on the track pada satu bidang, lo dalemin, insya Allah berhasil ya. Betul, setuju banget karena saya dulu berpikirnya kalau seandainya saya usaha misalnya 10 tahun tapi di bidang yang sama, maka saya akan jadi master di sana. Itu dibanding misalnya 1 tahun terus akhirnya saya ngelirik usaha lain lagi 1 tahun lagi, yang ada ya masih kulitnya aja yang kita tahu. Tuh buat kru semua tuh kasih keren, dengerin. Jadi lu jangan cepet-cepet. Instan mah nggak jadi. Betul karena waktu 10 tahun lu jadi master, lu bisa
lompat. Betul. Tapi ya itu harus menggali potensi. Betul, Dan kita melihat harus peluang, melihat melihat betul. peluang ya. Karena kan di awal itu di usaha siomay tentunya kan usaha siomay ini juga saat itu perkembangannya mungkin persaingan sudah sangat besar. Terus apa yang gitu loh, yang memberikan lo motivasi lebih gitu loh, buat lo kan gini, kadang kita juga butuh dukungan kan. Ya. Nah, siapa tuh kemudian aktor intelektualnya? Kalau saya tentunya dari orang tua juga Pak, gitu, dari ibu, dari ayah gitu. Jadi karena tahu saya senang usaha, dan saya dari sejak SMA tuh saya sudah membayangkan saya pengen punya pabrik. Wih, Gitu. Saya pengen SMA punya ya? pabrik. SMA saya berpikir saya pengen punya pabrik. tapi lo dulu SMA-nya di itu kan ya? Di pesantren, iya, Zaitun, betul. Zaitun ya? Iya, gitu. Nah, jadi ayah pun Itu diajarkan di pesantren, termotivasi atau memang pikiran lu sendiri? jadi waktu di sana kita sudah diperkenalkan juga kayak misalnya pertanian gitu. Jadi pertanian seperti apa gitu kan. Jadi dan karena saya aktif juga di sana di bagian ekonomi, jadi sudah punya gambaran juga gitu. Maksudnya ya tentang usaha dan lain sebagainya. Dan di sana kan ada kayak pabrik baja juga, karena kan di Al-Zaitun ini kemandirian ya Pak, pesantren yang betul-betul mandiri. Kayak contoh misalnya pangannya juga mandiri, hasil tanam sendiri dan Buat makan si anak santri. betul untuk makan santrinya. Peternakannya ada dan betul. Jadi dari situ kayak contoh misalnya juga untuk membuat mebelnya sendiri pun harus produksi sendiri juga. Oh, berarti tunangan lo orang Zaitun juga nih? Iya. Dari sana juga. Betul, alumni sana juga. Alumni. Gitu. Jadi dari seringnya saya juga melihat seperti itu, ya tergambar. Ditambah saya dari SMA juga sudah mulai suka baca buku pengembangan diri. Gitu. Jadi buku-buku pengembangan diri, buku-buku bisnis saya udah mulai baca. Jadi memang sudah ada gambaran. Siapa kira-kira yang lo melekat lah? Tulisannya siapa? Tulisan yang melekat itu ada sarapan $1 juta, itu saya lupa penulisnya ya. Iya. Jadi sarapan $1 juta. Sarapan $1 juta, betul. Jadi apa tuh? lebih ke arah apa namanya? Kita bisa memanfaatkan peluang dengan segala kekurangannya kita, gitu. Jadi deal, misalnya dia beli perusahaan atau dia beli suatu bisnis restoran gitu ya, tanpa modal gitu ya, dia bisa melakukan itu. Jadi dengan negosiasinya gitu kurang lebihnya. Dan itulah ya, yang pertama tentunya Bekasi berkah ya, karena kemudian ada seorang anak muda yang memiliki jiwa entrepreneur dan pada akhirnya mampu, yang pertama branding kota Bekasi keren ya. Jadi orang kalau lihat Dimsum 49 tentunya melekatnya adalah kota Bekasi keren gitu ya. Terus yang kedua adalah itu tadi ya, bagaimana mampu membuka lapangan pekerjaan. Nah nanti lebih jauh lagi ya, karena kemarin kita baru sampai di 2018, belum kita ceritain nih perjalanan 2018 sampai 2021 ya. Mudah-mudahan segmen kedua jangan kemana-mana, kita lanjutin. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita balik lagi di acara Ngobras ya, ngopi bareng Mas Tri Adianto. Boleh bro, ngopi lagi kita bro. Ngopi lagi. Alhamdulillah. Mantap. Aman. Keren lah. Ya, masih dengan Bang Fatur ya, yang punya Dimsum 49 ya, satu mall yang kemudian pusat perbelanjaan dikhususkan untuk menjual dimsum ya. Dan itu varietasnya sekarang udah sampai berapa nih? Kurang lebih 30 varian. 30 varian ya, jadi lu akan dimanjakan ya, lu akan diberikan sesuatu yang spesial dan pasti lu pengen balik lagi ya. Kalau lu pengen tahu nanti Dimsum 49 adanya di Jatiwaringin ya. Di media sosialnya sama bro ya? Sama. Dimsum 49 ya? Pabrik Dimsum 49. Pabrik Dimsum 49 ya. Follow tuh Dimsum ya. Jadi lu bisa pakai online ya. Kalau lu mau jadi reseller juga boleh ya. Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget tuh. Ada harga spesial. Ya. Apalagi kalau lo usianya di bawah 25 tahun. Karena beliau itu tadi ya, Bang Kausar ini ya merasakan betul ya bagaimana perjuangannya untuk kemudian sampai saat ini ya. Jadi di segmen 1 udah jelas ya bagaimana perjuangannya untuk kemudian
berkiprah ya, dan gue pikir pasti dia punya empati buat anak-anak muda yang kemudian memiliki jiwa entrepreneur ya. Banyak sering-sering baca buku tentang pengembangan diri ya, betul. Jadi supaya lu termotivasi cerita-cerita yang kemudian tulisan-tulisan orang-orang hebat bahwa ternyata menjadi orang hebat pasti harus kerja keras ya, harus kemudian, dan tadi dibawain jangan pernah ada gengsi. Ya. 2, jangan pernah berpikir instan. Betul bro ya. Betul banget. Sekarang lu hobi lu makannya apa bro? Hobi makannya dimsum juga. Masih dimsum juga. Kalau kesana pagi pasti nyarinya dimsum juga tetap Pak. Dimsum juga ya. Tapi tuh sebelum lu jualan dimsum, apa memang lu hobi lu somai ya? Enggak juga ya? Enggak juga sebenarnya, karena somai itu lebih ke arah jadi, tapi sebenarnya saya suka dunia kuliner juga Pak. Dunia kuliner? Ya, saya suka dunia kuliner, ya saya suka coba masak juga saat itu gitu ya. Jadi suka bikin sesuatu dari intinya untuk makanan atau minuman gitu. Tapi lu belum pernah usaha selain memulai usaha di luar dimsum dan somai tadi ya? Belum ya? Belum pernah. Jatuh bangunnya di somai dan dimsum. Yes, jatuh bangunnya di somai. Nah, tadi kan kita udah bicara dari lu masih muda ya, bagaimana perjuangan. Nah, kemudian 2012 gagal kuliah, kemudian 2015 baru mulai gagal juga kuliah, kan susah bro dia bro. Kagak bisa bayar. Sama bro, gue lulus SMA, gue SMA kelas 1 masih jadi kenek. Luar biasa. Iya, keneknya klasi. Nah terus, nah sekarang lu dari mulai cerita tuh dari 2018 ya, terakhir setelah gue ketemu sampai gue akhirnya menjadi terkaget-kaget dan tercengang. 2021 gue disuruh gunting pita di di pasar store-nya ya, swalayannya di Jatiwaring ya. Gimana? Iya, apalagi lu kan menghadapi pandemi pada saat itu kan. Betul banget. Jadi ya alhamdulillahnya saat pandemi mungkin banyak orang berpikir ngerem Pak. Jadi 2018 perjualan tuh masih aman tuh ya, masih begitu aja tuh ya. Masih aman. Jadi masih kayak gitu. Ya, 2019 tetap masih ada gerakan naik gitu ya. Cuma memang tidak begitu signifikan ya, juga. 19. Nah, 19 saat pandemi kita justru pandemi kan 2020. 2020 ya, betul. 19 juga kita ada kenaikan juga. Jadi kita sudah mulai membuka reseller dan keagenan. 2019 reseller dan keagenan. Betul. Tapi lu masih tinggal di Jatiwaring ini tuh? Masih Pak. Masih di rumah itu ya? Masih. jadi saya ingat banget kalau kalau teman-teman saya datang gitu ya. Lu sebenarnya yang punya apa satpam sih? Kenapa emang? Lu karyawan lu banyak yang lu kontrakin juga, tapi lu tinggalnya di sini gitu di pabrik gitu. Ya, 2019 masih di situ ya. 2019 saya masih di sana. Kantornya masih kecil. Masih. Walaupun udah dingin bro. Iya. Karena waktu Bapak datang kan di lantai 1 ya Pak. Nah ini saya pindah ke lantai 2. Gitu. Oh, jadi, pindah ke lantai 2. Lantai 1 itu akhirnya jadi kantor untuk admin, untuk marketing, betul. Jadi lo direkturnya udah di atas. Udah di atas sama finance di atas, ya. betul. Gitu. Nah, dari situ mulai berkembang. 2019 akhir saya tahu saya punya keterbatasan, apalagi saya belum pernah kerja profesional Pak. Jadi namanya harus bentuk tim yang profesional seperti apa, saya masih ngeblank juga harus seperti apa. Mungkin kita bisa baca misalnya HRD itu harus seperti apa gitu kan, job desk-nya, terus akunting juga harus bagaimana, terus marketing juga seharusnya seperti apa. Nah, lu belajar juga otodidak ya? Otodidak, jadi saya ikut gitu ya? workshop, saya ikut ya pelatihan-pelatihan seperti itu gitu ya. Tapi yang tapi tetap kan kalau seandainya kita belajar dan kita baca buku sendiri, makanya eksekusi hanya kita sendiri Pak. Gitu. Jadi saat itu akhirnya saya memutuskan untuk hire consultant untuk bisa membuat sistem di Dimsum 49. Oh, itu 2019 akhir. Sudah pakai konsultan. Ya, 2019 akhir saya hire konsultan di sini. Jadi dia buat sistemnya harus bagaimana, karena dulu misalnya manajemen
Sekarang kita udah ada manajemen ada sekitar 18 orang. Dulu manajemen yang termasuk manajemen mungkin hanya saya sama finance doang berdua gitu. Tapi harus mengurusi saat itu akhir 2019 itu karyawan kisaran 50 sampai 60 orang kurang lebih. Oh, itu 2018 ke 19 naiknya signifikan ya? Betul. Hampir 2 kali lipat ya? Betul. Nah dari situ kan muncul masalah-masalah baru Pak. Mulai ada gesekan dan lain sebagainya. Harus sudah memang membuat sistem gitu. Dan makanya dengan keterbatasan saya itu kita hire consultant untuk bisa membangun sistem gitu. Dari situ ya diarahkan lah harus ada tim ini gitu ya. Bahkan saya masih ingat banget itu pertama kali saya hire HRD Pak. Biasanya kan yang deg-degan itu yang mau diinterview ya Pak. Ini saya yang deg-degan Pak, karena saya bingung mau nanya apa gitu. Gue mau nanya apa nih gitu kan. Masa dia biasa interview juga kan gitu. Gue mau nanya apa ya gitu. Iya. Ini dia merendah mendidikan. Nah, terus gitu. Dari sana akhirnya kita bentuk tim karena memang tim konsultan ini memang basicnya di operation. Jadi bisa ya intinya membentuk sistem dan langkah-langkahnya juga secara strategis juga seperti apa gitu, dan kita memperbaiki dari sisi konsep juga gitu, misalnya dengan agen dan reseller juga seperti apa baiknya gitu. Jadi kita bentuk itu. Nah, masuk di tahun start 2020 ini saat pandemi, dikala mungkin semua orang berpikirnya kita ngerem. Jadi berpikirnya ngerem, kalau buat saya kalau kita ngerem berarti kita berhenti dan kita nggak ada perkembangan gitu. Tapi saya berpikir lain. Saya justru saat pandemi saya tinggal cari celah yang tepat. Justru di saat yang ngerem saya harus gas gitu. Nah, maka di saat pandemi itu kita betul-betul nggak ada gas yang sedikit, kita bener-bener gaspol gitu. Jadi kita rubah strategi marketing juga. Contoh misalnya ketika saat itu banyak sekali karyawan di PHK, banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang suaminya juga harus WFH, maka penghasilannya juga jadi berkurang. Nah, di sini kita mengarahkan mereka untuk bisa jadi reseller Dipsa gitu, dan alhamdulillah ternyata sambutannya sangat baik. Di sana kita betul-betul grow up, bahkan saat pandemi 2020 kita grow up hampir 3 kali lipat. Saat pandemi. Nah, itu mulai berubah tuh ya. Jadi lu udah mulai, karena produksinya udah overload, lu harus pindah. Betul. Pabrik itu tempat lu yang Jatiwaringin sekarang udah jadi pabrik semua tuh. Iya, betul. Jadi saya pindah Pak. Saya dipaksa. Harus mengasingkan juga gitu. Dan karena memang kesesuaian dari ya intinya produksi fokus ya, produksi tidak ada tempat tinggal, ya udah akhirnya saya pindah. Tapi gitu, manajemen masih tetap di situ. Manajemen masih di sana gitu. Manajemen masih tetap di sana. Dan di 2020 pun apalagi saat pandemi kan tentunya ada pembatasan. Betul. Nah, kita kita split jadinya Pak. Jadi split nggak di satu tempat, tentunya kan harus dibatasi jumlah karyawan yang ada di sana berapa, maka kita split. Jadi saya produksi juga di Jati Asih gitu, terus saya produksi juga di Cinere kayak gitu. Jadi saya bagi-bagi lah gitu biar tetap bisa jalan Pak gitu. Karena kan memang saya berpikir juga reseller ini kan juga mereka menggantungkan hidupnya ke kita juga gitu. Jadi mereka juga tetap harus bertahan. Bagaimana caranya? Ya tentunya dengan effort yang reseller lu sekarang berapa tuh, dimulai dari berapa tuh? Sekarang reseller kurang lebih ada sekitar 4.000 reseller Pak. 4.000 ya? 4.000 reseller gitu. Itu kawasannya apa tuh? Se-Jabotabek, se-Indonesia, se-Jakarta, se-Jawa? Jabodetabek kurang lebih. Jabodetabek. Dominannya masih Jabodetabek. Dominannya Jabodetabek gitu, Jabodetabek. Gitu. Jadi masih ya konsepnya seperti itu, agen dan reseller. Jadi buat anak muda yang pengen buka cabang boleh ya? Boleh Pak. Bayangin aglomerasi ya 4.000 orang bro. Kalau aglomerasi Surabaya, aglomerasi Semarang ya nggak? Ya kan? Betul, ya. Bisa aja kan buat jadi agen tunggal di aglomerasinya Semarang gitu ya. Bisa ya? Bisa. Kayak pikir sesuatu. Dan ini kalian menurut gue juga industri yang nggak memerlukan banyak teknologi yang besar ya. Yes.
betul. Ini lebih banyak dia merekrut justru padat karya ya. Karena kan untuk gaji udah UMR bro. Sebagian Pak. Sebagian progres gitu. Karena lu memberdayakan ini sih ya, lingkungan sekitar juga ya. Betul, pertama memberdayakan lingkungan sekitar, yang kedua juga pesaing-pesaing kita ini kan masih skala rumah tangga Pak. Jadi mereka yang skala rumah tangga ini kan ya belum ada yang secara pabrik seperti apa. Jadi secara persaingan harga juga kompetitif banget gitu. Jadi ya di situ makanya kita tetap makanya kedepannya kita berharapnya kita juga sudah mulai masuk lebih banyak mesin juga gitu. Jadi menggunakan mesin, tapi untuk sebagian produksi kita. Gitu. Jadi kayak misalnya untuk buat siomainya itu sudah bisa menggunakan mesin, tapi kalau misalnya kayak bikin lumpia nori, terus ceker, itu kan tetap harus manual Pak. Gitu, tetap memerlukan padat karya gitu kurang lebih. Tapi lu juga udah masuk nih ke store-store swalayan dan sebagainya belum ya? Belum. Kita masih mengandalkan di agen dan reseller aja. Agen dan reseller sama yang toko lu itu ya? Iya, sama toko yang sekarang. Dan kita memang ingin membentuknya ke depannya agen dan reseller ini mereka bisa scale up jadi store seperti yang hari ini di Jatiwaringin. Gitu. Karena tentunya kan mereka sudah jadi naik kelas ya. Betul, mereka kan sudah punya customer juga, banyak reseller bergantung mereka juga, sudah ada crowdnya. Jadi kita harapnya setelah mereka bisa scale up, maka pasar akan lebih terbuka, lebih luas lagi untuk mereka. Karena gue pikir kayak dimsum udah jadi kayak makanan sehari-hari ya. Karena betul, bisa Pak. Pagi boleh, siang boleh, malam boleh ya. Betul. Dan dimsum ini sudah bertransformasi Pak. Dari yang awalnya kita bisa nikmatin dimsum hanya di restoran Chinese food biasanya. Chinese food ya. Nah sekarang dimsum itu bahkan ketika tamu datang gitu kita menyuguhkannya dimsum. Terus bekal anak dimsum juga. Gitu. Betul. Jadi kulkas-kulkas kita tuh rata-rata juga nyiapin dimsum juga. Dimsum semua. Tapi lu ini kalau pesanan gitu nggak ada pesanan minimal apa ya, tetap ya, karena beban ongkirnya tetap sama customer ya. Yes, betul. Lu nggak kerja sama misalnya sama teman-teman itu yang kemudian ada fasilitas ongkir gratis gitu kan? Kita kalau ongkir gratis lebih ke arah agen-agen kita full cover dari kita. Oh agen ya. Jadi kita kan titik-titik agen ini reseller ngambilnya nanti di agen-agen terdekat. Jadi konsepnya seperti itu. Oke, sip kalau gitu. Kalau apa ya? Kalau menurut gue hari ini lu udah merasa cukup atau memang lu akan mengembangkan diri atau lu memang punya cita-cita lain misalnya di luar dari dimsum gitu. Sementara ini yang lu pikirin. Ya, kalau saya sendiri pencapaian hari ini baru mungkin sekian persen Pak. Sekian persen ya? Baru sekian persen gitu, karena memang harapan saya bisa menjadi penyalur rezeki bagi banyak masyarakat Indonesia. Oh gitu ya? Jadi yang hari ini dilakukan memang baru sekian persennya, dan kedepannya kita ingin menjadi perusahaan yang betul-betul industri, yang betul-betul industri dari hulu dan hilirnya. Jadi pengen menjadi pembuat dimsum nomor 1 di Indonesia. Betul, gitu kan? Betul Pak. Dan frozen food lainnya kita pengen juga ekspor juga rencananya begitu. Jadi walaupun sekarang on progress gitu ya. Ekspor bro. Oke, gue pikir ya segmen kedua sudah cukup ya, dan nanti kita tunggu di segmen 3 ya. Ada sesuatu yang akan lebih menarik, lebih dalam lagi, dan tentunya kehidupan pribadi yang sangat spesial dari Bang Kausar ya, mudah-mudahan menginspirasi buat kita semua. Yuk. Oke, jadi untuk segmen ketiga ini gue ingin memberikan tips-tips ya, quotes-quotes ya buat kalian agar kita terus bisa bermotivasi untuk bermanfaat buat orang banyak ya. Yang pertama bro, inovasi terobosan apa yang harus dilakukan oleh anak-anak milenial dan anak-anak yang pengen memulai usaha, terutama buat bocah Bekasi? Singkat aja. Singkat ya, inovasi online. Inovasi online. Yes. Ya, jadi lu harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi yang ada. Betul. Betul ya? Betul. Kemudian yang kedua, apa tipsnya biar mereka mau menjadi wirausaha? Tipsnya
mimpi. Mimpi. Harus punya mimpi yang betul-betul kita yakini. Wih. Yang penting begitu lo mimpi, bangun lo wujudkan. Yes. Bukan lo tidur lagi mimpi lagi. Iya. Mimpi mulu itu namanya. Jadi harus punya mimpi, punya visi. Betul. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kita supaya konsisten. Kayak lo itu kan ternyata lo konsisten 2000 berapa kemarin? 2012 ya. 12 sampai hari ini 2021, 9 tahun. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Konsisten apa nih? Tipsnya kita harus tetap fokus gitu. Jadi kita melihat misalnya kita usaha di bidang A, maka kita melihat usaha yang di bidang A yang sudah sukses. Kita tolak ukurnya ke sana. Nah, kebanyakan biasanya melihat ketika sudah menjalani usaha A, dia ngeliat usaha B akhirnya tergiur. Itu biasanya sebenarnya hanya fata morgana. Jadi ketika kita fokus, kita menjadi master di sana gitu, ya insya Allah kita bisa meraih apa yang kita harapkan. Yes. Ya, bagus semua ya. Kalau dari gua ya, jadi kita jangan pernah berputus asa pada saat kita menghadapi kesulitan. Betul. Yakin Allah akan memberikan kemudahan Ya. dari setiap kesulitan yang akan kita hadapi. Betul. Ya. Jadi gue kira cukup hari ini ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memotivasi buat kita semua untuk kita menjadi memiliki jiwa-jiwa entrepreneur, jiwa-jiwa pejuang, jiwa-jiwa untuk bermanfaat buat orang lain. Yo, bro.